Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luna Adelina, NPM 1921030484 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar perjanjian. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah Hukum Perikatan Kontrak Bisnis Syariah. Materi pertama ada pengertian perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak. Kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal. Lalu ada syarat sah perjanjian. Di dalam hukum kontrak Amerika ditentukan 4 syarat sah perjanjian, yaitu 1. Adanya offer atau penawaran dan acceptance atau penerimaan. 2. Meeting of minds, persesuaian kehendak. Yang ketiga, konsiderasi atau prestasi. Dan yang keempat, kompeten legal parties atau kewenangan hukum para pihak. Dan legal subject matter atau pokok persoalan yang sah. Menurut KUH Perdata pasal 1320 menentukan 4 syarat sah perjanjian, yaitu yang pertama adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang kedua kecakapan bertindak, yang ketiga adanya objek perjanjian, dan yang terakhir adanya kuasa yang halal. Selanjutnya ada unsur perjanjian. Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian yang pertama yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yang kedua konsensus antar para pihak, ketiga objek perjanjian, yang keempat tujuan dilakukan perjanjian yang bersifat kebendaan atau harta kekayaan yang dapat dinilai uang, yang kelima bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan maupun tulisan. Hal-hal yang mengikat perjanjian pasal 1338, 1339, 1347 BW. Yang pertama isi perjanjian, 2 undang-undang, ketiga kebiasaan, dan yang keempat kepatutan. Lalu ada bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian ada 2, yaitu perjanjian tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan. Lalu ada penafsiran perjanjian. Penafsiran perjanjian diatur dalam pasal 1342 sampai dengan pasal 1351 KUH Perdata. Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dapat dimengerti dan dipahami isinya. Akan tetapi, dalam kenyataannya, banyak kontrak yang isinya tidak dimengerti oleh pihak lain. Isi perjanjian dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Kata-katanya jelas, yang kedua kata-katanya tidak jelas sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran. Materi terakhir ada prestasi dan non-prestasi. Pertama saya akan membahas tentang prestasi. Prestasi dalam hukum kontrak dapat dimaksudkan hal-hal tertulis dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Pada pasal 1234 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam pasal 1235 KUH Perdata menyebutkan, dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. Selanjutnya ada wan prestasi. Setiap para pihak yang membuat perjanjian wajib melaksanakan kewajibannya atas lahirnya suatu perjanjian yang mereka buat, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Perjanjian yang dibuat pasti memiliki prestasi yang harus dijalankan, karena pemenuhan dalam prestasi tersebut merupakan hakikat suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.